Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KBS TV. Ya, apa kabar? Baik. Ya, jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Dan semoga ya manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua. Amin. Oke, baik guys, kali ini kita akan membahas present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Jadi present perfect tense adalah tenses ya yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai dilakukan atau dikerjakan. Nah, kemudian yang menjadi poin penting di sini adalah ciri dari perfect tense itu sendiri. Ya? Oke, jadi dalam pola tenses ini yang menjadi ciri perfect tense adalah have atau has yang diikuti oleh verb 3 ya, atau past participle dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, have dan has ini adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Oke. Dan dalam penerjemahan bahasa Indonesia kita artikan ya, atau bisa kita artikan sudah. Jadi have dan has di sini bukan bermakna memiliki. Kalau dia bermakna memiliki, berarti dia itu adalah bentuk verb 1 yang digunakan dalam pola simple present tense. Seperti I have a book, saya memiliki sebuah buku, gitu kan? Nah, terus bagaimana cara membedakan kalau dia itu have auxiliary dalam perfect atau dia have dalam bentuk verb 1 dalam simple present? Ya, gampang guys. Jadi cukup kita lihat kata yang jatuh setelahnya. Kalau setelah kata have atau has itu diikuti oleh kata benda atau objek, maka dia bermakna memiliki dan dia bentuk tenses dari simple present karena menggunakan verb 1. Kalau teman-teman masih bingung dengan simple present, silakan cek video kami sebelumnya ya. Oke. Kalau dia diikuti oleh verb 3 atau past participle, maka have atau has ini bisa kita maknai sudah berdasarkan pada bentuk tensesnya, perfect, sempurna ya. Oke. Nah, itu hal yang penting kalian ketahui. Setelah itu apa lagi? Subject verb agreement ya. Tak akan bosan-bosannya kami ingatkan, dalam pola tenses hal yang paling penting adalah subject verb agreement guys ya, karena dia nanti akan menentukan bentuk dari kata kerja ya, dan auxiliary-nya juga tentu ya. Jadi auxiliary itu kata kerja bantu yang menjadi ciri dari sebuah tenses. Oke, baik. Nah, setelah kita sudah tahu cara ciri, kemudian cara pemaknaan, apalagi sih yang harus perlu kita ketahui, yaitu contraction, ya, penyingkatan. Ini nanti sangat erat kaitannya dengan speaking dan listening, ya. Kemudian, tak kalah pentingnya, yaitu fungsinya, ya, fungsi dari perfect tense, karena masing-masing tense ini dirumuskan memang sudah ditetapkan fungsi-fungsinya oleh si native. Baik, cukup jelas ya.
Seperti apa sih detailnya? Sudah penasaran? Yuk kita bahas bersama. Oke, dimulai dari cirinya tadi, have dan has. Kapan kita gunakan have? Kapan kita gunakan has? Sudah terlihat di papan ya? Kalau saya tutup, kira-kira kalian masih ingat tidak? Oke, ya. Kita bahas saja bareng-bareng ya, biar lebih enak. Oke guys, di sini kalau auxiliary have ini digunakan ketika subjek dalam kalimat berbentuk I, you, they, atau we. Oke. Tetapi kalau has, dia ini digunakan ketika subjek dalam kalimat berbentuk she, he, dan it, atau kata ganti ketiga tunggal. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus kuasai betul ini, karena tidak boleh dia terbalik. Kalian misalkan menggunakan I have, ya, sorry ya, ada noise, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Oke, nah pun sebaliknya nggak boleh she menggunakan have. Jadi dia sudah diatur masing-masing dengan rumus ini ya, berdasarkan subject verb agreement-nya ini. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. I have, you have, they have, we have. Have di sini bermakna sudah. Nah, saya kasih lingkaran ya, biar teman-teman bisa lebih mudah mengingatnya. Ya, jadi I have, saya sudah. You have, kamu sudah. They have, mereka sudah. We have, kita sudah. Oke? Nah, jangan lupa setelah have kita letakkanlah kata kerja bentuk ketiga. Terserah teman-teman mau buat contohnya bagaimana nanti di rumah. Ya. Kalau di sini kita ambil saja kata-kata yang umum ya. Misalkan makan. Bentuk pertamanya eat, ya, bentuk keduanya eat, ketiganya eat. Ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman ya mau bilang saya sudah makan, berarti kalian bisa menggunakan dan harus bahkan menggunakan pola perfect, yaitu I have eaten. I have eaten. Apa? Oke, I have eaten jadi maknanya saya sudah makan. Saya ingatkan lagi, bentuk verb 1, 2, 3 dan verb ing maknanya sama, hanya fungsinya saja yang berbeda. Oke? Baik. Cukup jelas ya? Nah, kemudian untuk has, jadi she has, he has, it has. Ya sudah. Ini pun sama, artinya has di sini adalah sudah. Terserah teman-teman mau buat kalimatnya seperti apa. Misalkan katakanlah kita sebut saja she-nya ini kita ganti dengan nama wanita ya. Siapa namanya? Katakan misalkan Jane atau Ani. Nah, biar agak sedikit ke barat-baratan, Jane aja ya. Oke. Misalkan Jane sudah ya bangun ya, atau yang umum aja lah ya. Jane sudah minum kopi. Oke? Minum. Bahasa Inggrisnya minum apa? Drink. Baik, itu bentuk pertama. Bentuk keduanya drank. Bentuk ketiganya drink. Bentuk pertamanya drank, bentuk keduanya, dan drunk bentuk ketiganya. Maka drunk. Jadi kalau mau kalian buat kalimat Mary sudah minum kopi, ya kopi ya coffee, ya.
Maka kalimatnya menjadi Mary has drunk, ya. Kalau tidak muat, mohon maaf, saya singkat saja ya, coffee di sini. Nah, Mary has drunk coffee. Mary sudah minum kopi. Jadi masih dapat kita artikan dia seperti bahasa Indonesia. Mudah bukan? Gimana menurut kalian? Tenses itu sulit atau mudah? Oke, ya. Kembali pada subjektivitas kalian masing-masing. Insya Allah teman-teman semuanya sudah paham lah ya. Harapannya kalian juga sudah menguasai dan bisa menggunakannya dengan reflektif. Ya, jadi jangan bosan untuk latihan di rumah, oke? Ya, dan guys, kita masuk ke contoh yang lebih detail yuk. Dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Di sini saya sudah catatkan contohnya ya. Nah, oke. Kalau seandainya teman-teman ya masih bingung atau masih menganggap rumus itu penting dalam tenses, sebenarnya kalau kalian sudah tahu bentuk kalimat, kalian nanti bisa membuat ya rumusnya sendiri tanpa harus menghafal. Kenapa? Ya, nah, kita sarankan pola ini agar teman-teman ketika ingin mengaplikasikan bahasa Inggrisnya dalam tulisan maupun dalam verbal atau oral, teman-teman tidak lagi disibukkan dengan rumusnya, ya, tetapi ability kalian atau kemampuan kalian lah yang nanti akan mengingatkan kalian ya terhadap sentence understanding dan rumusnya. Oke, coba kita cek ya. Oke, di sini ada kalimat we have cleaned the room. Ya, apa tadi kata kunci penerjemahan perfect? Oke, sudah. Lihat, have diikuti oleh verb 3 yang karena dia ini regular verb, cirinya ada ed ending ya. ed ending. Oke? Baik, maka di sini artinya ya cukup jelas. We have cleaned the room. Kita sudah membersihkan ruangan itu. Ya, atau kamar, boleh diartikan kamar. Ya. Nah, kalian sudah tahu artinya, ya sudah. Nanti kalian bisa bikin rumusnya sendiri. Contoh, misalkan we subject, have ini adalah auxiliary, cleaned verb 3, dan the room adalah objek. Nah, kalau kalian mau tambahkan komplement atau pelengkap silakan. Ya. Oke, misalkan we have cleaned the room for 1 hour. Kita sudah membersihkan ruangan itu selama 1 jam. Ya, mudah bukan? Oke, ya. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda, guys. Hanya tenses ini sajalah yang membuat bahasa Indonesia, bahasa kita tercinta, berbeda dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan bentuk kata kerja atau predikat, ya, yang menandakan waktunya ya berbentuk kata saja, ya, tidak ada rumus baku yang dibuat ya para pakar tentang tenses bahasa Indonesia, guys, ya. Jadi lebih sederhana bahasa kita ya. Oke. Kemudian kalau dalam bentuk negatifnya gimana? Nah, di sini lihat, we adalah subjek, have cukup tambahkan negative word not, tapi saya singkat di sini menjadi haven't. Haven't adalah singkatan dari have not. Have-nya auxiliary, not-nya ini adalah negative word, ya. Sorry, negative word. Kemudian cleaned ini ya adalah verb 3 dan the room adalah objek. Oke.
Bisa dipahami ya? Kalau kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat tanya? Mudah. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita cukup tarik auxiliary have ke awal kalimat. Jadi posisi subjek dengan auxiliary kita switch, kita tukar. We have menjadi have we. Maka kalimatnya have we cleaned the room? Apakah kita sudah membersihkan ruangan itu atau kamar itu? Ya. Nah, jawabannya cukup dengan subjek dan auxiliary setelah kalian mau jawab iya atau tidak. Kalau iya, maka menjadi yes, we have. Kalau tidak, no, we haven't. Atau we have not. Ya, contraction digunakan untuk spoken language. Kalau written language, tulisnya terpisah ya. Seperti itu guys. Ya, jadi cukup jelas saya rasa di sini. Ya, coret-coret saja di kolom komentar jika kalian masih ada keraguan atau hal yang ingin didiskusikan ya. Baik. Apalagi sih yang harus kita kuasai? Oke. Contraction. Ya. Masih fokus kan? Oke. Ya. Jadi contraction ini ada dalam bentuk positif dan negatif guys. Kalau yang positif, kalian bisa lihat antara have sama have. I have, H dan A-nya atau letter H and A ya, itu dihilangkan. Jadi kita ambil V dan E-nya saja. I have menjadi of. You have menjadi you. They have menjadi they. Dan we have menjadi we. Jangan lupa penulisannya ada contraction. Ada apostrof atau koma atas sebagai penanda kalau kata ini di contraction atau disingkat. Ya. Baik. Kemudian untuk has, ketika subjek she, he, dan it, kalian perhatikan tulisannya. She has menjadi she's. He has menjadi his. It has menjadi its. Loh, kok sama sih seperti continuous? Iya kan? Oke, hati-hati guys. Kalau dalam para perfect, ini singkatan dari has. Kalau continuous, dia singkatan dari is. Beda ya. Auxiliary dan be. Bagaimana cara saya mengetahui kalau dia itu has atau is? Nah, ini pertanyaan yang penting sekali untuk dijawab. Jadi, kalau dia bermakna has ketika diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Tapi kalau dia singkatan dari be atau is, she is, oke, dia diikuti oleh kata kerja berbentuk verb ing atau present participle. Seperti itu. Mudah kan? Oke, jadi teman-teman ya harus sering membiasakan dengan latihan ya. Terserah kalian mau berlatih dengan tulisan atau dengan pelafalan, it's okay. Yang penting teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oke. Nah, kemudian ketika dia di contractions atau disingkat ya dengan bentuk negatif ya, umumnya not ini menempel pada auxiliary have atau has. Have not menjadi haven't. Has not menjadi hasn't.
Bisa tidak saya bentuk dengan bentuk yang lain? Boleh. Teman-teman bisa menggunakan contraction positif, kemudian ditambahkan not. Contoh, misalkan di sini, ya, no, yes, apa namanya? Sorry, bukan untuk jawaban, untuk statement ya. Misalkan, I've, ya, done my duty. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Kalau kalian mau bilang saya belum menyelesaikan, berarti I have not done. Atau dengan negatifnya, I haven't done my duty. Seperti itu ya. Dan latih terus di rumah agar teman-teman terbiasa dan akhirnya melekat dan teman-teman bisa menggunakannya secara refleksif. Nah, buat kalian yang terus memiliki rasa penasaran untuk mempelajari bahasa Inggris, kami ya menyediakan jasa kursus online maupun offline. Caranya bagaimana? Silakan kalian hubungi saja nomor admin di kolom deskripsi. Ya, meskipun teman-teman mau tanya-tanya dulu atau sharing-sharing, it's okay. Atau buat kalian yang memang ingin sekali menaklukkan grammar atau menguasai grammar, ya kami di sini ada buku Grammar Map namanya, ya, dengan pengantar Profesor Dr. Masadi Said. Ya, beliau ini adalah salah satu ya pakar bahasa Inggris di Indonesia. Ya, bagaimana cara pemesanan bukunya? Hubungi saja admin di kolom deskripsi. Kalau ada stoknya, bisa kita langsung kirim ya melalui jasa kurir. Oke? Baik. Kita lanjut. Mohon maaf. Yang terakhir tidak kalah pentingnya ya adalah fungsi, guys. Fungsi dari perfect tense. Present perfect tense punya fungsi untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai dikerjakan atau completed action. Contohnya, I have done my homework. Do das be done. Ya. Apa tadi artinya have atau has? Sudah. Jadi kalau I have done my homework, maknanya saya sudah menyelesaikan PR. Oke? Jadi mudah bukan? Baik, sebelum saya tutup perjumpaan kita kali ini, izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi kita saat ini. Oke, jadi kalau berbicara tentang ya present perfect tense, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama cirinya, yaitu ada auxiliary have atau has yang diikuti oleh verb 3. Have digunakan untuk subjek a, you, dewi, dan has digunakan untuk subjek she, he, dan it. Auxiliary have atau has bisa kita maknai dengan kata sudah. Ya, saya rasa ini padanan yang cukup pas dengan bahasa Indonesia. Dan ingat, dia selalu diikuti oleh verb 3, tidak boleh yang lain. Ya, jadi teman-teman harus pahami ini dulu. Yang kedua, tentang contraction tadi, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Dalam positif, ya, karena subjek ada 7, terbagi 2, have dan has, ayu, dewi ya, maka menjadi have, you, they, with. Kalau negatifnya, untuk she, he-nya, she's, his, its. Seperti pada present continuous tense. Membedakannya bagaimana? Lihatlah kata yang jatuh setelahnya. Ya, kalau she's setelahnya itu verb 3, berarti she's adalah bentuk penyingkatan dari auxiliary has, ya, dan ini pasti ya bentuk kalimat dari perfect tense. Tapi kalau setelahnya diikuti present participle atau verb ing, maka dia adalah present continuous tense.
Dan yang terakhir adalah fungsi. Jadi fungsi dari present perfect ini adalah untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai dilakukan atau dikerjakan. Oke, guys, masih penasaran dengan pembahasan-pembahasan kita? Subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman bisa dapatkan notifikasinya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar teman-teman ya nanti bisa mendapatkan clue notifikasi atau bunyi notifikasi dari YouTube di handphone kalian masing-masing. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Salam KBS TV, channel bahasa Inggris, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.